Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video framework kali ini, yaitu pertemuan 10, ada beberapa pembahasan yang akan kita terapkan. Yang pembahasan pertama yaitu kita akan menerapkan partial view. Yang kedua, membuat share UD user. Yang ketiga, membuat autentifikasi email dan password. Yang keempat, membuat logout. Dan yang kelima, penerapan out dan check. Oke, baik, di sini yang pertama kita akan menerapkan partial view. Untuk menerapkan partial view itu kita memerlukan beberapa bagian yang akan kita pisahkan pada folder layout/admin, yang dimana kita mempunyai file app.blade.php ini untuk main kontennya, ada CSS blade untuk CSS yang akan kita terapkan nantinya, ada footer ini berfungsi untuk kita extendkan ke halaman utama nantinya. Terus ada header yang akan kita extendkan ke halaman utama juga. Terus ada js.blade.php, dan yang terakhir ada setbar.blade.php. Yang pertama, app.blade ini di sini hanya berisi main kontennya saja di app.blade.php ini. Yang pertama ada start CSS, yang dimana kita menggunakan add include layout.admin.css. Terus di start setbarnya kita juga menggunakan add include layout.admin.setbar. Di start headernya kita juga menggunakan add include layout.admin.header. Di start main kontennya kita juga menggunakan add yield content. Terus di start footernya kita menggunakan add include layout.admin.footer. Dan yang terakhir kita menggunakan add include layout.admin.js ini sebagai JS-nya. Dan semua ini tergabung pada app.blade.php. Terus yang kedua ada CSS. Di sini kita menggunakan CSS bagian ini saja. CSS bagian ini kita menggunakan public asset pada folder asset. Di sini ada footer. Footer ini hanya berisi bagian footer, yang ini akan kita terapkan pada bagian halaman utama nantinya. Terus ada header.php. Di sini hanya berisi headernya saja yang akan kita terapkan di halaman utama nantinya. Terus ada js.blade.php. Di sini hanya berisi js saja. Terus yang terakhir ada setbar.blade.php. Di sini hanya berisi setbarnya saja. Setelah kita membuat layout admin yang sudah kita pisahkan dari main content seperti yang kita ambil pada create.blade.php, di sini hanya berisi form-formnya saja dan bagian breadcrumb saja. Di sini hanya berisi bagian form dan breadcrumb. Di sini kita memakai extend layout.admin.app yang berfungsi, extend ini berfungsi agar kita mengetahui bahwa yang kita hubungkan ini menggunakan folder layout admin. Terus section ini dengan konten ini berfungsi bahwa konten yang kita pakai itu berasal dari app.blade.php. Di sini semuanya kita terapkan juga pada edit.blade.php. Di sini menggunakan extend, terus menggunakan section juga, dan di sini hanya berisi form-formnya saja. Dan yang terakhir kita menggunakan add and section. Terus kita terapkan di index.blade juga. Di sini ada extend, ada section, dan berisi form-form saja, dan end section. Terus kita terapkan di semuanya. Pada supplier create kita juga menerapkannya. Di edit juga kita terapkan. Di index kita juga terapkan. Semuanya pada data user juga di create kita juga terapkan extend, section. Terus ini ada form-formnya saja. Ada end section.
Terus di edit user juga ada extend, ada section, dan berisi form-formnya saja. Terus ada end section di bagian akhirnya. Di index juga seperti itu, ada extend, ada section, terus kita isi form saja, terus ada end section di bagian akhirnya. Di sini ini isinya form-form saja, sama seperti sebelumnya. Di sini kita coba mengakses data usernya. Di sini coba kita akses data user tersebut dengan Regina add.test/user. Di sini sudah tertampil data usernya. Di sini kita bisa tambah data. Kita tambahkan data yang kita inginkan tadi sesuai yang diminta. Di sini kita masukkan nama kita. Terus memasukkan email, harus sesuai dengan emailnya. Gina dan Kiki @gmail.com. Kita masukkan passwordnya sesuai yang kita inginkan. Kita lihat. Terus kita simpan. Dan penambahan data yang kita tambah tadi berhasil. Di sini tidak hanya bisa penambahan data, di sini juga bisa mengedit data user. Kita edit data user tersebut dan kita tambahkan namanya. Terus kita simpan perubahan, maka perubahan data user tersebut berhasil. Di sini kita juga bisa menghapus data user, maka kita hapus, penghapusan datanya berhasil. Jadi di sini penggunaan partial view itu berfungsi untuk mengatur dan membagi tampilan jadi potongan-potongan yang lebih kecil dari partial view. Ini tidak mencangkup elemen bagian layout utama. Dia lebih efisien dan lebih terstruktur dan tidak terlalu banyak pada partial view ini. Membuat CRUD yang pertama itu kita memerlukan di sini user controller.php, yang dimana user controller ini memiliki yaitu beberapa public. Yang pertama ada public function index, yang dimana ini untuk tampilan utama dari data user tersebut. Dan yang kedua ada public function create, ini berfungsi untuk menambah data pada user. Terus ada public function store, yang dimana ini untuk memunculkan update data terbaru pada user. Terus di sini kita memiliki public function edit, yang dimana public function ini berfungsi untuk mengedit apabila sudah terupdate. Terus ada public function update untuk mengupdate data yang setelah kita edit tadi sebelumnya. Terus di sini yang terakhir memiliki public function destroy, yang dimana di sini public function destroy ini berfungsi untuk menghapus data user. Terus selanjutnya kita pergi ke halaman model, yang dimana ada user.php. Di sini kita mempunyai nama, email, dan password. Di sini ini akan kita tampilkan dan akan terhubung ke dalam database. Terus kita memiliki halaman view, yang dimana di view ini di user ada create.php. Di sini untuk berfungsi untuk tambah data user. Terus ada edit.php, di sini berfungsi edit ini untuk mengedit data pada user. Terus ada index ini berfungsi untuk menampilkan halaman pada halaman utama pada data user. Terus untuk pemanggilannya kita memiliki beberapa root. Di sini ada web.php-nya, root get dengan mengeksekusi user pada user controller dengan nama index dengan memanggil nama root user list. Terus root get dengan mengakses user create, user controller memanggil create dengan nama root user.create. Root post terus mengakses user store, user controllernya memanggil store dengan nama root user.store. Root get mengakses user edit param1, user controller memanggil edit dengan nama root user edit. Terus root post mengakses user update. Terus user controller memanggil update dengan nama root user update.
Terus root get mengakses user destroy param 1, user controller memanggil destroy dengan nama root, user destroy dengan nama root user dot destroy. Di sini teman-teman bisa kita akses data user tersebut. Kita klikkan user. Di sini kita bisa untuk menambah datanya, kita tekan, kita klik nama kita, terus emailnya dengan @mahasiswa.com, terus passwordnya kita masukkan, terus kita simpan. Maka penambahan data tersebut berhasil. Dan di sini kita bisa mengeditnya juga. Kita tambahkan saja namanya, kita simpan perubahannya, maka perubahan data tersebut berhasil. Dan kita juga bisa menghapusnya. Maka penghapusan data user tersebut berhasil. Oke, baik, selanjutnya kita akan beralih untuk mengautentifikasi email dan password, yang dimana kita pergi ke halaman outcontroller.php, yang dimana di sini kita mencari public function login. Di public function login ini kita memiliki request validate, yang dimana password itu required atau wajib diisi dengan string dan minimal di sini 5 karakter, yang dimana password kita ini harus minimal 5 karakter. Password min, passwordnya tidak boleh kurang dari 5. Dan di sini kita memiliki sintaks user where email request email first. Ini berfungsi untuk mencari pengguna di tabel user yang sebelumnya sudah dimasukkan, yang dimana first itu berfungsi untuk mengambil satu required pertama yang ditemukan. Jika dia nilai 0, maka akan ditemukan. Maka jika tidak nilai 0, maka sebaliknya ya teman-teman. Terus itulah fungsi first tadi. Dan di sini kita mempunyai sintaks if user ini berfungsi untuk mengecek password yang dimasukkan apakah sama yang di database. Apabila user telah berhasil, maka dia tampilannya akan masuk ke dalam dashboard. Jika dia gagal, maka halaman tersebut tetap di out. Kesimpulannya seperti ini: apabila user tersebut berhasil mengakses atau masuk sudah mengakses email dan passwordnya, maka dia masuk ke dalam halaman dashboard. Apabila dia gagal mengakses, maka user tersebut akan tetap di halaman out atau halaman login. Terus selanjutnya di sini akan coba kita akses, kita logout dulu. Di sini coba kita akses dengan email yang benar dan password yang benar. Terus kita login, maka sudah masuk ke halaman dashboardnya apabila email dan password tadi sudah benar kita masukkan. Terus kita logout lagi, kita coba masukkan emailnya yang benar dengan password yang salah, maka kita masukkan yang salahnya, terus kita loginkan. Maka di sini tampil email atau password salah, coba lagi atau gagal. Maka gagal di sini kita gagal untuk masuk ke dalam halaman dashboardnya. Di sini sudah tampil email atau password salah, coba lagi atau gagal. Oke, baik. Di sini selanjutnya kita akan membuat menu halaman logout, yang dimana pada menu halaman logout ini kita akan mencari yang namanya public function logout. Public function logout ini memiliki parameter yaitu request, yang dimana sintak logout ini berfungsi untuk menghapus autentifikasi pengguna, dan request session invalidate ini berfungsi untuk menghapus semua data yang tersimpan pada data user. Maka data user akan terhapus atau tersimpan secara otomatis. Ada request session regenerate token,
Di sini membuat token CSRF baru pada sesi berikutnya. Lalu return redirect route ke halaman login. Apabila kita sudah logout, maka kita akan kembali lagi ke halaman login. Di sini sebelumnya untuk itu kita harus memiliki yang namanya tombol login. Di sini sebelumnya aku sudah ngebuat tombol loginnya di halaman sidebar, yang dimana di sini aku udah ngebuat halaman logoutnya, tombol outnya. Apabila kita klik tombol out tersebut, maka dia akan mengarahkan ke out logout. Kita akan kembali lagi ke halaman out logout, ke halaman utama tadi. Di sini kita coba teskan. Di sini kita coba refresh dulu. Kita tunggu. Kita coba tes. Kita masukkan password kita juga. Terus kita login. Apabila kita sudah login, kita akan masuk ke halaman dashboardnya. Di sini kita coba logout. Maka kita diarahkan ke halaman out atau halaman login. Ini tampilannya. Baiklah, di sini kita akan autentifikasi cek yang ada pada out controller yang ada pada bagian index. Di sini if out check return redirect route to dashboard, return view login form. Apabila kita sudah login, maka kita redirect ke halaman dashboard. Apabila kita ingin pergi ke halaman login form lagi, kita memerlukan logout agar kita pergi ke halaman login form. Sama halnya seperti di dashboard controller. Di sini kita menggunakan sintak if out check return redirect route halaman login, terus return view admin to dashboard. Maka untuk kita mengakses ke halaman dashboardnya, kita perlu login terlebih dahulu dengan email atau password yang sudah kita punya. Di sini kita tidak bisa sembarang mengakses, karena fungsi dari ini untuk supaya aman web yang kita pakai dan tidak sembarang user untuk mengaksesnya. Makanya kita menggunakan outcheck ini. Di sini sudah saya jelaskan, karena itu untuk supaya web yang kita pakai itu aman. Di sini coba kita akses dashboardnya. Kita klik dashboard, maka tetap tampilannya di out. Kita perlu masuk dulu ke dashboardnya, maka tampil halaman dashboard apabila kita sudah login terlebih dahulu menggunakan email atau password yang sudah ada sebelumnya. Di sini pada halaman dashboard kita coba mengakses out. Di sini tidak bisa terakses ya outnya teman-teman di dashboardnya. Kita perlu logout terlebih dahulu, maka akan kita kembali ke halaman loginnya.